Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah berikan kita tempat yang baik untuk belajar jasmani dan rohani. Baru kali ini saya mengikuti pengajian di ramu antara kajian jasmani dan rohani. Berarti setiap kajian di sini kayak gitu, Pak ya? Iya. Pak dokter dulu ngasih pengarahan selama 10 menit, nanti baru setelah itu Ustadz ngasih pengarahan selama 10 menit. 1 jam. Oh, selama 1 jam. Berarti kan harusnya berimbang. Atau lebih butuh rohaninya. Nah, karena kita lebih butuh rohaninya, Pak dokter ngasih kesempatan saya untuk bicara lebih banyak. Kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak sekeluarga yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bareng. Itu tadi kalau saya dengar tentang indikator orang yang terkena diabetes. Kayaknya kita semuanya kena ini. Terutama tadi dokter menyebutkan, di antaranya adalah turunnya gairah menikah. Masuk buatan nih, Pak? Jadi mencukupkan hanya dengan satu saja itu ciri diabetes. Jenengan pripun? Termasuk? Oh, masuk. Masya Allah. Wah, nek ngene masuk kabeh iki. Maka cara untuk mengobati diabetes adalah ngajak istrinya pengajian. Semoga nanti dapat izin. Nonton, Pak? Setuju, Pak? Masya Allah. Ibu-ibu semua siap dereng? Nggih, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Jadi memang untuk bisa berubah jadi baik, manusia itu butuh belajar. Termasuk bagaimana menjaga kesehatan fisik, menungso nggih butuh belajar. Demikian pula menjaga kesehatan batin, manusia butuh belajar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ilmu kados dene air hujan. Dan hati manusia seperti tanah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadan rabia. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka aneka cekungan dan lembah yang ada di muka bumi terisi dengan air sesuai dengan kekuatan takarannya. Ini memberikan kita perumpamaan bahwa ilmu itu seperti hujan, sedangkan hati kita seperti tanah. Di mana yang namanya tanah bisa jadi subur, nalikane pripun? Dikasih air, disirami, dihujani. Maka demikian pula hati seorang hamba. Hati itu akan bisa menjadi hati yang subur ketika hati ini sering disirami dengan siraman rohani. Berupa apa? Ilmu, pengajian, kita mendengarkan Al-Quran dan hadis yang dibacakan oleh narasumber, sehingga membuat kita bisa lebih tenang hatinya. Kalau tadi dikatakan bahasanya diabetes untuk saat ini sudah sampai pada tingkatan mother of disease, ibunya segala penyakit. Kalau dalam masalah batin, ibunya penyakit niku napa, Pak? Akidah yang menyimpang. Menungso nek nggadah akidah yang menyimpang, keyakinan yang salah, nanti banyak sekali turunan yang salah. Sehingga salah dalam beramal, salah dalam bersikap, salah dalam beraktivitas, golek rezekine salah, ketika berobat juga salah. Contoh, nggih. Orang kalau sudah mengidap penyakit syirik, nalikane golek rezeki, konsultasinya ke dukun.
Mbah dukun, dagang sing laris niku pripun? Wong dukune dhewe ya butuh duit. Piye carane iso sugih dalam waktu instan? Dukune dhewe ya kere. Tapi karena orang ini sudah hilang akalnya, sehingga dia tidak berpikir seperti itu. Itulah manusia yang rusak hatinya. Sehingga karena rusak hatinya, nanti perilaku dia yang lainnya semuanya akan serba salah. Termasuk juga nalikane loro ketika sakit. Orang yang punya akidah yang lurus, akidah yang benar, maka dia tahu bagaimana cara mengobati yang tepat ketika dia sakit. Tapi nek wong niku wis lara atine, hatinya rusak, akidahnya rusak. Ketika sakit ngapain, Pak? Melayune ning dukun. Ana sing ngombe air keramat, ada yang ini, ada yang itu dan seterusnya. Makanya menjaga kesehatan pikiran, menjaga kesehatan batin, menjaga kesehatan perasaan, salah satu di antara cara agar nanti perbuatan kita semuanya jadi baik. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan tentang bagaimana iman yang menancap dalam batin seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Tahukah kamu bagaimana Allah membuat permisalan tentang kalimat tayyibah? Kalimat tayyibah niku kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid yang tertancap dalam hati seorang hamba. Kasyajaratin tayyibah, kados dene wit sing apik, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus ini gimana? Asluha thabit, akarnya menancap di dalam tanah sehingga gak gampang goyang. Wa far'uha fis sama, tapi cabangnya menjulang sampai ke atas. Sehingga pohon ini tinggi, bisa dilihat oleh manusia, tapi dia kokoh dan kuat. Lalu kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon ini memberikan hasil berupa buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia, kullahinin, setiap saat. Itulah pohon yang baik. Nah, ini memberikan gambaran tentang bagaimana iman yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wong nek mukmin yakinnya itu ada dalam hati. Karena saking kuatnya yakinnya ini seperti akar yang menancap di dalam bumi, sehingga walaupun anginnya kenceng, tidak goyang ke kanan dan tidak goyang ke kiri, tidak ambruk karena akarnya kuat. Makanya orang yang beriman itu tidak gampang terpengaruh dengan ajakan yang tidak benar. Misalnya, Bapak, purun mboten jenengan pindah agama. Aku dikai apa? Nanti Bapak tak kei pekerjaan, tiap bulan gajinya 3 juta. Ada nggak Pak orang yang terus pindah agama gara-gara kerjaan? Ada. Ada orang yang karena dia miskin, tiba-tiba dikasih janji, nek jenengan purun pindah agama, nanti dikasih A, dikasih B, dikasih C. Goyang dia. Oh, berarti orang seperti ini memang dari asal dia imannya belum kuat. Makanya disebul karo angin cilik, mabur. Tapi orang yang imannya kuat, ketika ada goyangan dari manapun, dia tetap kuat. Contohnya para nabi. Walaupun sampai mereka itu mendapatkan ancaman yang luar biasa, tapi para nabi itu tidak pernah berubah prinsip. Coba bayangin, gitu. Kados dene Nabi Ibrahim menika, Pak. Pada waktu Nabi Ibrahim mendapatkan ancaman untuk dibakar, ya, dimasukkan ke dalam kobaran api, Ibrahim berubah niat nggak? Berubah iman tidak? Tidak. Ibrahim tetap kokoh sebagai mukmin, tetap berprinsip untuk meyakini ini, tetap meyakini akidah yang lurus. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak geser iman ketika itu. Itulah iman yang kokoh. Demikian pula orang-orang soleh masa silam. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kuatkan iman dengan cara belajar akidah yang lurus,
Belajar tauhid sing bener, manfaatnya adalah ketika ada banyak ujian di akhir zaman, kita lebih kuat untuk bertahan. Beda dengan orang yang imannya lemah. Menggoro-goro masalah ekonomi wis geser akidah. Gara-gara masalah pendapatan, dia kemudian sampai pindah agama. Itu karena imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, dia menjulang tinggi orangnya, amalnya, dan akarnya menancap di bawah. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Orang yang imannya kuat ini seperti pohon yang tinggi tegak, dia menghasilkan buah-buahan setiap saat. Orang mukmin juga seperti itu. Wong mukmin sing apik itu dia punya prinsip untuk selalu memberi manfaat bagi masyarakat. Wong mukmin sing apik, dia punya pemahaman, punya prinsip piye carane bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Makanya Nabi SAW memberikan kita penekanan tentang bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi mukmin yang bermanfaat. Beliau SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusa sing paling apik, yang paling dicintai oleh Allah adalah sing paling manfaat bagi yang lain. Itulah manusia berkah. Sehingga orang yang beriman itu muamalahnya benar. Orang yang beriman itu tindak tanduknya benar, akhlaknya benar, aktivitasnya benar, semuanya benar. Karena dia punya iman. Orang yang beriman ngerti halal haram, sing di sing halal, sing di sing haram. Orang yang beriman anti dengan harta yang terlarang. Orang yang beriman tidak akan ganggu orang lain karena dia beriman. Makanya Nabi SAW ngasih definisi Muslim. Muslim itu apa sih, Pak? Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong Muslim adalah manusia di mana Muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Makanya kalau ada misalnya sebagian orang Muslim kok lisannya agak pedes, nah, biasanya pripun? Dihindari sama orang lain. Muslim nggak seperti itu. Muslim yang baik adalah Muslim yang di mana orang lain tidak terganggu tangan dan lisannya. Dan bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang rajin ibadah, tapi dia suka ganggu tetangga, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mendapatkan pengaduan dari para sahabat. Ya Rasulullah, inna fulana wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Ya Rasulullah, kami itu punya tetangga, Bu Fulana. Nah, Bu Fulana ini rajin tahajud, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya Bu Fulana ini senengane menyakiti tetangga dengan lisannya. Kemampuan wanita ketika menyakiti orang lain pakai senjata apa, Pak? Tangan atau kaki, Pak? Pakai tetangga, pakai senjata. Mana yang lebih jauh jangkauannya, lisan atau tangan? Karena lisan itu bisa nembus batas. Wong ning Solo sing digrenengi ning Jogja ya iso. Itulah lisan. Sehingga lisan ini bisa menyakiti orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tapi kalau tangan kita menyakiti orang lain kan paling jauh sejangkau 1 meter, 2 meter itu paling jauh. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ketika orang ini dia rajin puasa, rajin sholat, qiyamul lail, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Wong wedok kaya ngene rano apike, nyemplung neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebabnya apa? Dia suka menyakiti orang lain. Wong Muslim nggak seperti itu. Muslim yang baik, dia akan berusaha untuk menjaga akhlaknya. Bagaimana dia bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Dan itu terbit disebabkan orangnya punya akidah yang lurus, punya akidah yang benar.
Makanya alhamdulillah ada banyak sekali testimoni dari bapak-bapak maupun ibu-ibu setelah pasangannya itu belajar agama. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang istri saya sudah berubah. Dulu istri saya itu cerewetnya luar biasa. Tapi begitu beliau sudah ngaji sama Pak Ustadz, sekarang sudah mulai lemah lembut, mulai bisa menjaga aurat dengan baik. Tapi satu yang belum berubah Pak Ustadz, nek bengi kok mambu balesem niku nggih napa Pak? Nggih. Oh, berarti kokian gawean nek kaya ngono Pak. Makanya tiap malam kerokan. Wong sehat niku mambu wangi, wong loro mambu balsem. Jenengan nek wengi loro napa sakit? Baik. Yang ibu-ibu juga sama. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang suami saya sudah berubah Pak Ustadz. Dulu sebelum beliau ngaji niku galaknya Masya Allah, sama istrinya galak, sama anaknya galak. Alhamdulillah setelah beliau ngaji ada perubahan Pak Ustadz. Sudah mulai lemah lembut dengan anak dan istrinya, sudah mulai bisa membahagiakan keluarganya. Tapi satu Pak Ustadz yang durung berubah. Napa niku Pak? Cetile kok durung ilang Pak. Wah nek cetil medhit kumet iku gawan bayi Pak. Masya Allah. Nggih. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Bu? Wah, iya, ini pengakuan loh Pak. Baik. Makanya kita belajar insya Allah akan mengubah karakter yang terjadi pada diri kita secara bertahap. Insya Allah kalau itu dilanjutkan terus akan mengubah manusia. Karena yang diubah dari dasar. Sehingga di posisi mother of disease tadi kalau sudah sembuh, insya Allah yang lain ikut baik. Makanya sahabat yang dulu berbuat syirik, sahabat yang dulu punya penyimpangan masalah akidah, wis ngumpulno gula, ngumpulno beras, ngumpulno sembako. Leres ngaten niku enggak? Itulah persiapan Ramadan. Jadi banyak sekali ya swalayan-swalayan, toko-toko, pasar-pasar kalau pas Ramadan itu makin berkurang atau makin naik? Makin naik. Poso kok blonjone tambah niku pripun, Pak? Poso tapi blonjone tambah. Makanya biasanya jenengan nek poso berat badannya naik atau turun? Subhanallah. Ini momen untuk bisa mengurangi potensi diabetes, kecuali di Solo. Masya Allah. Boten? Oh enggak ya. Seharusnya Ramadan bisa kita jadikan sebagai momen untuk mengurangi potensi diabetes. Tapi kenyataannya beda. Sehingga ketika Ramadan enggak mengurangi makan kok Pak, geser waktu makan. Makanya kok tambah berat badan. Jam 10 durung turu mangan nih. Maghrib madang sak piring. Jam 10 mindo turu. Akhirnya gimana? Sehingga habis makan kalau kurang gerak pripun? Ya jelas ngantuk. Akhirnya tambah berat badan. Mungkin pankreasnya kerja lebih, ginjalnya kerja lebih. Sehingga bisa jadi karena salah pola makanan membuat orang begitu selesai Ramadan bukannya berat badannya turun, tapi berat badannya makin naik. Maka puasa itu bukan geser waktu makan, tapi bagaimana kita bisa menahan diri untuk bisa lebih merasakan derita yang dialami oleh mereka yang tidak mampu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana persiapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika puasa. Persiapan yang pertama adalah
berdoa kepada Allah. Berdoa apa Pak? Minta kepada Allah agar bagaimana kita bisa ketemu Ramadan. Sebab Ramadan ini momen terindah bagi seorang muslim untuk bisa ndulang pahala. Ibaratnya nek wonten toko, dia ngasih janji tanggal sekian sampai sekian obral 100%. Kira-kira jenengan pripun? Wah, ditunggoni. Piye carane engko nek pas mlebu tanggal itu langsung geruduk, kita akan beli sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Memberikan kesempatan bagi hamba untuk banyak memperkaya pahalanya ketika bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan yang istimewa. Sehingga berdoalah kepada Allah agar kita ketemu bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, pernah bercerita. Aku menjumpai sekelompok masyarakat yang mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Masya Allah, 6 bulan sebelum Ramadan itu berarti dimulai sejak kapan tuh Pak? Mungkin sejak Rabiul Awal sudah mulai. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Sehingga dari Rabiul Awal, bulan Mulut, itu sudah banyak berdoa. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Jenengan napa ndonga ngoten niku, Pak? Kayaknya lupa. Sehingga banyak di antara kita yang tidak pernah berdoa kepada Allah minta untuk bisa ketemu Ramadan. Ada satu cerita. Cerita ini pernah dialami oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Di zaman Nabi SAW, ada 2 sahabat yang masuk Islam bersamaan. Sebut saja sahabat A dan B. Karena tidak disebutkan namanya, sebut saja sahabat A dan B. Masuk Islamnya bareng. Nah, sahabat A ini lebih rajin ibadah dan piyambake nderek jihad fi sabilillah sampai mati di medan jihad. Mati di medan jihad itu berarti mati apa, Pak? Mati syahid di zaman Nabi SAW. Sementara sahabat B, beliau masih hidup setahun setelah sahabat A meninggal. Beliau hidup setahun setelah sahabat A meninggal. Lalu Talha bin Ubaidillah, menika sahabat yang dijamin masuk surga, piyambake bermimpi. Dalam mimpinya itu Talha ketemu dengan sahabat A dan B sedang menunggu di depan pintu surga. Lalu datang penjaga pintu surga, kemudian menyampaikan, wahai si B, silakan kamu masuk surga duluan. Setelah itu penjaga pintu surga keluar lagi, sekarang si A, silakan kamu masuk surga. Kemudian dia keluar lagi, amma anta farji fa innaka lam ya'ni ba'du, kamu silakan pulang, kamu belum waktunya untuk masuk surga. Terus Talha pulang, bangun tidur. Nah, Talha kemudian cerita kepada orang lain. Akhirnya jadi berita viral. Berita viral di tengah masyarakat. Sampailah berita itu terdengar kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Si A mati di medan jihad. Tapi si B kenapa masuk surga lebih dulu dibandingkan si A? Kenapa si B dimasukkan surga lebih awal daripada si A?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaysa qad mata ba'dahu sanatan?" Bukankah si B ini meninggal dunia setelah si A setahun pasca si A mati? Bala ya Rasulullah, betul. Wa qad shalla kadza wa kadza rak'atan. Wa dakhala alaihi Ramadan. Dan dia telah melaksanakan sekian puluh rakaat salat. Nek setahun itu berarti ping pinten? Nek salat wajib tok. 17 kali 360. Pinten niku, Pak? Banyak ya. Dia salat sekian ribu rakaat. Dan dia ketemu Ramadan. Kata Nabi SAW, "Fama bainahuma ma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Masya Allah. Jika satu Ramadan bisa menyebabkan orang itu derajatnya di surga naik
melebihi jaraknya langit dan bumi. Bagaimana dengan banyak Ramadan? Monggo bersyukur Bapak Ibu diparingi iman, diparingi sehat, sehat fisik, sehat rohani. Ini jadi bekal utama orang itu bisa beribadah nalikane ulan Ramadan. Anda bisa lihat nggih, saudara-saudara kita, ada yang sudah kapundhut di usia 40 tahun, di usia 50 tahun, di usia 30 tahun. Waktu Covid kemarin Pak, banyak sekali. Ranyono mau ke bal-balan, ngerti-ngerti mati. Tadi itu bar pit-pitan, ngerti-ngerti mati. Begitu cepatnya, begitu masuk rumah sakit, kebak rumah sakit. Akhirnya dia diopnam di atas kursi roda. Nggak dapat kamar. Teng Muardi nggih ngoten niku kondisinya. Di mana-mana, di Jogja nggih ngoten niku. Sehingga ambulan nguang-nguing kemana-mana, masya Allah. Dan mereka masih muda-muda, meninggal dunia di waktu Covid. Anda selamat dari musibah Covid. Jumlah korbannya lebih banyak daripada bencana alam Sumatera, Aceh maupun yang lainnya. Jumlah korbannya lebih banyak karena penyakit. Masya Allah. Tapi kita semuanya selamat. Ketemu Ramadan, ketemu Ramadan, ketemu Ramadan berkali-kali. Jika satu Ramadan bisa mengangkat derajat hamba, melebihi jarak langit dan bumi, apalagi banyak Ramadan. Ini hanya berlaku kalau Ramadannya berkualitas. Tapi nek posone kok sak-sake ya, yang penting Ramadan, yang penting ra ngombe. Tapi dia tidak pernah perhatian dengan bagaimana cara poso sing bener. Walaupun berpuluh-puluh Ramadan bisa jadi tidak menambah derajat dia. Makanya perjuangkan ya. Sehingga bagian dari kesadaran kalau bulan Ramadan ini bulan yang penting, minta kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Oke. Sekarang saya ajarkan sebuah doa. Hafalkan. Sebagian di antara ulama salaf, para sahabat atau tabi'in, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikut ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Pun hafal? Sampun. Dereng? Nggih, kula baleni malih. Allahumma sallimni ila Ramadana. Coba diulangi, Pak. Alhamdulillah, cepat Pak. Allahumma sallimni ila Ramadana. Wa sallim, kemudian yang kedua, wa sallim li Ramadana. Jadi yang pertama tadi kalimatnya salimni ila Ramadan. Yang kedua wasallim li Ramadana. Dah? Yang ketiga watasallamhu minni mutaqabbala. Baik. Coba diulangi, Pak. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nek durung ngapal pripun, nanti boleh nyari di Google. Insyaallah banyak doa seperti ini. Oke, yang sudah hafal memberitahu yang belum hafal. Artinya apa, Pak? Doa ini, Pak. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa ketemu Ramadan. Selamat dari sisi mana? Selamat fisiknya, selamat rohaninya. Sehingga sampai ketemu Ramadan, jasad kita sehat, fisik kita sehat, rohani kita juga semangat untuk menjalankan ibadah. Ada orang yang sehat badannya, tapi nalikane Ramadan ra gelem poso. Jenengan gak ada tonggo sing ngoten niku? Ada. Sehingga dia sehat fisik, ketemu Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Tapi karena batinnya sakit, ya ra gelem poso. Maka orang ini menyia-nyiakan kesempatan.
Nah, kita minta kepada Allah, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Gak ada satupun yang bisa menjamin kalau kita akan bisa bertahan hidup walaupun Ramadan tinggal sejengkal lagi. Saat menikah tanggal pinten? 28 Rajab atau 29? 28 Rajab. Ramadan tinggal sak pelintengan. Rajab, Ruah, Poso, tinggal 1 bulan lagi. Ada nggak jaminan yang ada di sini akan bisa bertahan hidup sebulan lagi? Tidak ada. Bisa jadi begitu selesai pengajian ini sampai di rumah kepleset, tiba, innalillahi. Dan ada banyak faktor yang lain. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah, ya Allah berikan kami umur panjang agar bisa ketemu Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadana. Dan selamatkanlah Ramadan itu untukku. Maksudnya serahkanlah Ramadan itu untukku. Artinya adalah mudahkanlah aku untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudahkan aku untuk menjalankan ibadah nalikane Ramadan. Karena ada sebagian orang yang ketika sudah ketemu bulan Ramadan, tapi dia terkena penyakit yang menghalangi dia untuk rajin ibadah. Penyakit nopo niku Mas? Males. Menungso niku nek wis kenging penyakit males ra ono obate Pak nih Pak. Lebih parah daripada diabetes. Sehingga nek wis kenging penyakit males, arep tangi males, nglakoni salat males, ngibadah males. Akhirnya poso isine mung turu. Dia menjalani hibernasi. Masya Allah. Selama puasa. Itu karena kena penyakit malas. Makanya penyakit malas ini harus dilawan. Karena ini penyakitnya wong munafik. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Wong munafik niku nek nglakoni salat malas-malesan. Engko se turu glimbang-glimbung karena penyakit malas. Maca Quran. Liyane lho Pak, ada yang sudah sampai hatam 2 kali, 3 kali. Jenengan jus amai durung kelar Mas. Lah sampeyan iki kenging nopo lho Pak? Mbah kok males ya Mas. Buka Quran itu mesti ngantuk. Ya. Makanya kalau tadi salah satu resiko diabetes apa Pak Dokter? Ngantuan. Nggih leres. Wah, ini jamaah kabeh nggih ngoten niku. Nek pengajian ngantuan ini perlu diperiksakan itu. Baik. Nah, maka harus dilawan. Pokoknya aku kudu ngelakoni. Karena kalau tidak, Anda akan terjebak dalam rasa malas dan itu tidak ada obatnya. Baik. Maka kita minta kepada Allah, wasallim li Ramadana. Serahkanlah kepadaku Ramadan. Itu maksudnya adalah mudahkanlah aku untuk bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Yang ketiga, watasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amal Ramadan yang telah aku kerjakan. Sehingga kita mohon kepada Allah agar perjuangan kita yang demikian melelahkan, capek, sehingga malamnya kita qiyamul lail, siangnya kita puasa, jangan sampai hilang sia-sia. Kita minta kepada Allah agar amal ini diterima jadi tabungan kelak di yaumil qiyamah. Ini persiapan yang pertama. Berdoa kepada Allah, tawakal, semoga kita bisa ketemu Ramadan, dimudahkan menjalankan ibadah sakjroning Ramadan, dan yang ketiga tadi apa? Diterima amalnya. Selanjutnya, persiapan yang kedua. Membersihkan hati sebelum Ramadan. Caranya pripun Pak? Memperbanyak tobat dan istighfar. Apa hubungannya? Sebab orang itu terkadang terhalangi untuk bisa melakukan ketaatan karena dia banyak dosa. Masya Allah. Pripun? Saya suruh pindah. Oh, boten. Wah, ini glowingnya hilang nih kayak gitu. Oh, udah nggak panas. Jangan panasan betul. Misalnya ini, nggak apa, nggak apa. Ini pengajiannya kan nggak diasuransikan. Jadi nanti kalau selesai kajian jamaahnya gosong itu di luar tanggung jawab panitia. Nggak apa-apa Pak ya, berjemur Pak. Insya Allah. Sehat. Lanjut ya.
Jadi yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan apa tadi? Membersihkan diri dari maksiat. Sebab penghalang. Kenapa hamba itu terkadang sulit untuk melakukan ibadah? Karena dia punya banyak dosa. Maksiat itu menyebabkan orang jadi malas ngelakoni ibadah. Ilustrasinya seperti ini jamaah. Kita kalau sebelum sholat diajarkan agar toharoh terlebih dahulu. Kenapa kita harus melakukan toharoh? Kamu mau menghadap Allah dengan ibadah sholat yang kau kerjakan. Maka sebelum melaksanakan sholat, bersuci dulu. Bagi kaum muslimin yang mereka mau melakukan ibadah di pusat kiblat, persiapannya itu jauh sekian kilometer. Dia sudah ngambil di mikot. Karena mau ibadah di mana? Di pusat kiblat. Sehingga yang mau umroh, mau haji, dia harus ngambil mikot sekian ratus kilometer. Paling jauh di Dzul Khulaifah atau Bir'an. Sehingga di kondisi itulah kita diajarkan, kalau kamu mau menghadap Allah, bersihkan dulu dirimu. Mengko nek menungso pengen menghadap Allah nalikane bulan Ramadan, agar dia berhasil ketika menghadap Allah, sucikan dirinya sebelum dia menghadap Allah ketika Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang kenapa sebabnya orang munafik itu kok malas melakukan ibadah. Di surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman. Jenengan bisa buka surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi. Surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja, kalau memang orang munafik itu serius pengen berangkat jihad, la'addu lahu uddatan, kudune ya persiapan. Harusnya persiapan. Tapi mereka memang sengaja enggak persiapan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum." Namun Allah taala enggak senang, Allah benci mereka ini ada dalam barisan kalian, fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka ini malas untuk bergerak bersama kalian. Maksudnya pripun, Pak? Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini bercerita tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik yang mereka tidak ikut jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kenapa orang munafik itu berat untuk melakukan jihad, berat untuk bergerak. Karena Allah benci mereka ada dalam barisan kaum muslimin yang berangkat jihad. Terus apa hubungannya dengan ibadah, Pak? Hubungannya seperti ini. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Ana sing rupane poso, ana sing rupane maca Quran, ada yang bentuknya qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang malas. Pak, Bapak perhatikan, Pak. Ini kalau Pak, rombongan-rombongan kaum muslimin dari berbagai daerah, mereka bareng-bareng menghatamkan Quran. Sampean kok durung hatam niki pripun, Pak? Bisa jadi Allah tidak suka kepada Bapak untuk kumpul bersama rombongan itu sehingga jenengan dibuat malas membaca Quran. Bapak jalan niku koncone sampean do qiyamul lail. Ada yang malam jam 12 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Nanti dia pulang pas sahur, jenengan mau gelimbang-gelimbung. Bisa jadi karena dia malas dibuat oleh Allah. Allah nggak suka dia bersama barisan orang-orang yang sedang beribadah sehingga dia dibuat malas. Koncone sampean niku lho, Pak. Ada yang dia dermawan, menderma, dia ngasih buka puasa, dia sedekah, dia apa. Sampean pas Ramadan kok ramet tublas. Alhamdulillah ratau masak, Mas. Buka nunut masjid, sahur sisa buka. Oh no. Sehingga selama sebulan tidak masak. Buka nunut masjid, jupuk loro. Sing siji dipangan, sing siji jatah. Kaya ngono sak keluarga. Sing lanang sing wedok padha.
Akhirnya gimana? Selama sebulan nggak pernah masak. Lah sampean melu nderek niku mboten sedekah buka puasa. Ora ditunjuk iki. Kowe ra daftar kok. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya yang lain bisa seperti itu. Kenapa Anda ketinggalan? Coba kamu semangat untuk beramal. Bisa jadi karena Allah tidak suka sama kamu sehingga kamu dibuat berat untuk beramal. Maka orang-orang yang mager nih Pak, mager nih kenapa? Malas gerak. Itu karena Allah tidak suka sama dia sehingga dia tidak berada dalam barisan orang-orang yang beriman yang sedang beribadah kepadanya. Sebab ibadah ini ibarat manusia melakukan perjalanan. Dalam perjalanan yang demikian jauh menuju Allah, ada sebagian di antara hamba yang dia ikut dalam rombongan dan melakukan gerakan yang sangat aktif. Alhamdulillah piyambake bisa mendulang pahala yang besar. Tapi ada sebagian orang yang malas untuk ikut rombongan. Nah, yang malas ikut rombongan tadi bisa jadi seperti yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Namun Allah benci dia ikut dalam rombongan tadi sehingga Allah buat dia malas. Terus obatnya gimana Pak? Biar kita tidak malas. Cari penyebab kenapa Allah membenci kamu. Karena aku banyak dosa. Oleh karena itulah perbanyak istighfar dan mohon ampun kepadanya. Moga-moga dengan istighfar kamu, dengan permohonan ampunan yang kau lakukan, semoga nanti dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat, dosamu diampuni, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu kekuatan dan semangat untuk melakoni ibadah. Ini persiapan yang kedua. Karena itu pas bulan Rajab, bulan Sya'ban, Bapak Ibu perbanyak berdoa kepada Allah, mohon istighfar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Aku mohon cintamu kepadaku. Berikan aku semangat untuk bisa melakukan ketaatan kepadamu. Selanjutnya, yang ketiga, persiapan pemanasan ibadah. Pemanasan ibadah ini pripun Pak? Karena nanti ketika bulan Ramadan, kita harus melakukan ibadah lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Maka sebelum Ramadan sudah harus mulai persiapan. Sing durung biasa maca Quran, aku nek kon maca Quran, gek maca Bismillahirrahmanirrahim, merem. Gek Bismillah wis merem. Sehingga dia belum terbiasa untuk membaca Quran dalam jumlah banyak. Nalikane Ramadan mungkin dia belum siap. Maka persiapannya dilakukan dengan cara apa? Sebelum masuk Ramadan, dia sudah banyak membaca Quran. Makanya dulu jamaah, para ulama di masa silam, nalikane ulan Sya'ban itu mereka berlomba-lomba menghatamkan Quran. Sehingga bulan Sya'ban itu disebut dengan Syahrul Qurra. Sebutannya apa? Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Quran. Mereka yang rajin baca Quran pas bulan Sya'ban itu semakin kelihatan rajin. Kemana-mana baca Quran. Di mana-mana dia baca Quran. Ya. Bapak menjumpai nggak orang rajin membaca itu pas kapan? Menjelang ujian. Wah. Kabeh do sinau, ning kene sinau. Karena menjelang ujian. Begitu rampung ujian, hilang. Kaum muslimin juga begitu. Ketika Ramadan pada membaca Quran. Bagi mereka yang tidak persiapan akan keberatan. Makanya kalau bisa dipersiapkan dari awal. Ibarat mesin, ini mesin mau dipakai jarak jauh, berarti sebelum dipakai, pripun? Dipanasi. Ngerti-ngerti kok langsung digas, kaget. Ya. Sehingga banyak ketika bulan Ramadan, karena kaget, pas awal tanggal 1, 2, sampai tanggal 5, ngegas. Setelah itu hilang. Nggih. Makanya kalau Ramadan makin akhir makin terjadi kemajuan soft. Sehingga yang dulu waktu awal-awal Ramadan softnya sampai kebak tekan guri, sampai belakang. Makin akhir Ramadan makin hilang.
Nah, ini ada satu fenomena menarik ya. Ada satu kondisi yang berbeda. Jadi di semua negara Pak, ada orang malasnya Pak. Neng Indonesia ada orang malas, neng Saudi nggih ada orang malas. Cuman bedanya begini. Kalau di Timur Tengah Pak, di Saudi dan kanan kirinya, orang malas ini dia di awal Ramadan tidak datang. Begitu mendekati akhir Ramadan baru ngegas. Ini wong malasnya Saudi. Wong Indonesia sebaliknya, awal Ramadan ngegas, akhir Ramadan hilang. Nggih, pindah ke mall. Baik. Tapi sama-sama dia malas ibadah. Cuman bedanya yang sana tahu keutamaan Lailatul Qadar, yang Indonesia kurang perhatian dengan itu. Makanya tolong kasih tahu ya, nek duwe tangga sing rada malas niku. Sampai nek malas ojo ning awal Ramadan, ojo ning akhir Ramadan. Malas ning awal, rajin ning akhir. Wah, ning akhir mudik ya, Mas. Baik. Makanya di sana nggak ada budaya mudik Lebaran ya. Adanya budaya mudik pas sesi yang lain, bukan pas Lebaran. Baik. Jadi yang perlu kita lakukan, coba jadikan pemanasan dengan cara sudah mulai rajin baca Quran, banyak membaca Quran. Insya Allah mudah-mudahan nanti pas Ramadan bisa lebih mudah untuk melakukan kegiatan amal saleh. Yang keempat, miliki target. Miliki target apa yang harus saya capai ketika Ramadan besok. Orang kalau punya target, maka dia akan lebih terarah kemana saya harus bergerak. Akan berbeda dengan mereka yang nggak punya target. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah pernah berpesan kepada anaknya yang bernama Abdullah, inwi khairan, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Miliki niat yang baik, karena kamu akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Dan Nabi SAW juga pernah mengarahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man hamma bil hasanati falam ya'malha. Siapa yang dia punya keinginan untuk berbuat kebaikan tapi gagal untuk terwujud, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka akan dicatat untuknya seperti mendapatkan satu amal soleh. Jadi punya niat saja yang serius, walaupun nanti tidak berhasil diwujudkan, Allah tetap catat sebagai amal soleh. Terus contohnya pripun Pak? Misal, jenengan targetkan, insya Allah Ramadan ini saya akan khatam Quran 10 kali. Masya Allah. Keduren le niat. Biasanya jenengan khatam berapa kali? 2 kali, 3 kali, ada yang 4 kali dan seterusnya. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Nyun sewu. Yang di atas, wah. Ini peserta kajian VVIP. Ini kok bayar pinten ya Pak? Biasanya Bapak-bapak kalau Ramadan khatam berapa kali Pak? 1 kali. 1 kali. Ada yang 2 kali. Ada yang sekian kali. Baik, saya kasih tugas ya. Tambahkan plus 1. Jadi yang sudah 1 kali, target besok 2 kali. Yang sudah 2 kali, target besok 3 kali. Sanggup? Kok kayak itu rawani. Sanggup ya insya Allah ya. Tinggal mengatur waktu saja. Wah, sekali itu wes abot ya Mas. Kayaknya sudah menghabiskan banyak waktu. Subhanallah. Padahal kalau sekali ini kan berarti sehari 1 juz. Jenengan baca 1 juz niku berapa jam? 1 jam. Yang cepat bisa 30 menit. Wah, aku ra iso nek kon cepet Mas. Ya sudah 45 menit. Moga-moga bisa. Nanti kalau sudah terbiasa, wes lanya insya Allah bisa lebih cepat. Makanya jenengan baca pertama dengan baca yang kedua, kecepatannya beda. Dulu para ulama, Masya Allah,
ada yang ya panjang pendeknya harus tetap dijaga ya. Aturan tajwidnya harus tetap dijaga. Tapi mereka banyak membaca. Intinya kurangi waktu yang sia-sia. Sehingga yang biasanya jadi kaum rebahan, scroll HP, kurangi. Sekarang lebih banyak nyekrol dipakai untuk baca Quran. Kalau sudah terbiasa seperti itu, insya Allah nanti ketika kita baca Quran akan lebih terasa ringan. Dulu ada yang khatam semalam sekali, Masya Allah. Berarti kalau sehari berapa? 2 kali. Ini seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu malam beliau tahajud khatam sekali, siang beliau baca khatam sekali. Kaya apa niku Pak? Ya maca Quran tok isi uripe Pak. Ada juga yang sehari khatam sekali. Jadi 15 juz semalam, 15 juz siang. Ada yang dia 2 hari khatam sekali, dan seterusnya. Kita alhamdulillah sebulan sekali. Itulah Indonesia. Oh enggak semua kok Pak, banyak yang lebih. Yang lebih parah, nyun sewu nggih, ada orang yang hanya mau baca Quran pas Ramadan. Begitu Ramadan rampung, Qur'ane ditutup, simpen ning lemari sampai jumpa tahun depan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau bisa kita punya target, mudah-mudahan dengan target ini nanti kita bisa lebih semangat untuk mengejar target tersebut. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustaz. Tadi kami sudah membagikan kertas. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebentar ya, saya tanya jawab. Suara angin masuk yang langsung kipas dong. Kipas. Ya, suara kipasnya masuk. Enggak usah saya sore ya, langsung sore. Oh, monggo, jangan bacakan. Oh iya. Baik, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Saya pasien diabetes. Tahun kemarin tidak bisa berpuasa dengan sempurna, kemudian bayar fidyah selama 24 hari. Pertanyaan, apakah saya harus mengqadha puasa dan selama Ramadan opnam 12 hari dan pemulihan sampai 2 bulan mencoba mengqadha tapi tidak kuat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Bagi orang yang dia dalam kondisi sakit dan tidak kuat untuk puasa, maka diperbolehkan untuk bayar fidyah. Karena orang yang sakit itu ada 2. Pertama, orang yang sakit dan tidak ada peluang sembuh. Kalaupun sembuh, dia nggak sanggup untuk puasa. Maka orang seperti ini tidak diminta untuk qadha, tapi piyambake bayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit dan ada peluang untuk sembuh, memungkinkan untuk sembuh. Maka yang kedua ini dia wajib qadha dan tidak boleh milih fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar sehingga dia tidak puasa, maka nanti diganti di hari yang lain. Itulah yang dimaksud dengan qadha. Maka bagi mereka yang dia tidak bisa puasa, maka dia qadha jika masih memungkinkan untuk qadha. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah hukumnya penggunaan laser untuk pengobatan sel atau laser itu laser yang mana? Mungkin laser untuk obat ginjal misalnya. Jadi penggunaan laser bisa lewat kateter ataupun dari luar, Ustaz. Kemudian yang kedua, jika saat kontrol di rumah sakit yang butuh waktu lama, qadarullah bajunya najis saat di kamar mandi,
dan melewati 2 waktu sholat. Sebaiknya bagaimana? Apakah tetap sholat atau dijamak di waktu maghrib gara-gara najisnya tersebut? Nah, bagaimana hukumnya penggunaan laser? Menurut Pak Dokter, laser ini membakar atau bagaimana? Laser itu, cara kerjanya? Ya, di laser itu ada beberapa metode. Yang pertama, kalau untuk batu ginjal, dia menghancurkan batu baik dari luar ataupun lewat kateter, lewat saluran kencing, kemudian batunya dihancurkan. Dan yang kedua, itu cara kerjanya dia membakar atau gimana? Membakar. Ya, membakar, menghancurkan batu. Jadi dibakar di dalam. Ya. Baik. Memang ada satu metode pengobatan yang disebut dengan kai. Pengobatan kai ini tidak disukai oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan wa akrahul kai, dan aku membenci metode kai. Oleh karena itu makruh menggunakan kai. Namun jika pengobatan metode kai ini dibutuhkan karena tidak ada metode yang lain, maka insya Allah dibolehkan. Kaidahnya begini, makruh jadi boleh jika ada hajat. Saya ulangi ya, makruh jadi boleh jika ada hajat. Darurat jadi boleh, haram jadi boleh jika ada darurat. Saya ulangi kaidahnya, makruh jadi boleh jika ada hajat, haram jadi boleh jika ada darurat. Ada kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Oleh karena itu insya Allah tidak masalah jika menggunakan laser, kalau memang metode itu yang paling aman, satu, atau yang kedua sangat nyaman dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun bisa jadi ini terhitung kai, bisa jadi ya. Kalau kita pakai pendekatan secara hukum syar'i, yang paling dekat untuk masalah laser adalah jika kerjanya adalah dengan membakar, maka ini berarti mirip seperti kai. Tapi pengobatan metode kai ini makruh, hanya saja boleh jika ada kondisi darurat. Nabi SAW pernah melakukan kai. Kapan itu? Saat beliau keluar darah dari rahang beliau ketika peristiwa perang Uhud. Jadi setelah dicabut, yang nancap di rahang ini dicabut, darah mengucur deras. Berusaha untuk dimampetkan, nggak bisa. Sampai akhirnya Fatimah membawa bekas bakaran abu yang masih ada bintik-bintik, titik-titik panas mowo, terus dicas langsung mampet. Nah itu metode kai. Tapi karena dibutuhkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Yang berikutnya Ustaz, apakah untuk dicintai Allah agar tidak punya rasa malas itu harus dengan sholat tobat Ustaz? Bukan syarat tobat harus salat tobat. Karena tobat itu intinya kata Nabi SAW an-nadm. An-nadmu huwa taubah. Inti dari tobat adalah nyesal. Maka orang kalau sudah merasa menyesal dengan perbuatan dosa dan salahnya, berarti dia sudah taubat. Kemudian yang kedua, taubat itu harus diiringi dengan al-azm. Al-azm ini apa Pak? Tekad untuk tidak mengulangi. Mungkin ada orang yang dia ngaku, aku tobat pas Ramadan. Engkau bar Ramadan balik neng. Berarti dia belum tobat. Dia merasa bertobat ketika Ramadan. Nanti selesai Ramadan, dia mau mengulang lagi kesalahan itu, dosa itu. Berarti sebenarnya dia belum tobat. Paham ya? Maka kalau misalnya pas Ramadan jilbaban, niat dia nanti kalau sudah selesai Ramadan lepas jilbab. Berarti orang ini tobat enggak Pak? Tidak. Pas Ramadan gak nonton sinetron. Pas Ramadan tidak nonton drakor. Tapi dia punya rencana, engko nek bar Ramadan rapopo bar Ramadan. Berarti dia belum tobat. Maka inti dari tobat adalah ada penyesalan dalam batin dan dia bertekad tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya sudah mendaftar haji reguler, antri 26 tahun. Saya ingin mempercepat dengan haji khusus. Tapi saat ini saya sedang punya usaha dan masih sewa tempatnya. Apakah saya lebih dahulukan untuk daftar yang haji khusus atau saya nabung untuk beli tempat buat usaha? Masya Allah. Baik.
Kalau sekiranya Anda cukup dengan usaha yang sudah ada, sehingga bisa bertahan dengan usaha yang sudah ada, lalu uangnya mau dipakai untuk daftar haji khusus agar bisa berangkat lebih cepat. Sebab kalau sampai 26 tahun, lihat usia kok kayaknya mengkhawatirkan gitu. Apalagi yang usianya sudah 50-an. Wah, ini tak enteni berarti haji umur 70-an. Iya nek nyandak. Kalau enggak, ya sudah, mungkin dia nggak punya kesempatan untuk berangkat. Ditambah lagi, kalau sudah semakin tua, makin berat ketika ibadah haji. Sebab ibadah haji ini butuh kekuatan fisik yang lebih. Berangkat ke sana, jalan kakinya panjang sekali. Baik, maka kalau dengan pertimbangan ini, mungkin Anda bisa dahulukan untuk daftar haji plus, walaupun kesempatan Anda untuk apa tadi? Untuk beli tempat usaha jadinya tertunda. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada dari, ya silakan Pak Alas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. dua niat dari rumah kami saya ke sini, tapi ada keberkahan, yaitu adanya matahari dari kami kata kami berkat yang luar biasa. Yang pertama adalah untuk Ustadz Arifudin. Kami 70 tahun Pak, itu ada kecenderungan untuk DM. Tapi alhamdulillah dengan tadi solusi disampaikan pada kami sudah menerima dan sudah atas berkat Allah. Saya sudah bersoal Daud selama 7 bulan. Masya Allah. Saya itu sehingga mengurangi makan dan olahraga kita masih sesuai. Sekarang kami belum konsultasi dokter dan belum minum obat. Alhamdulillah, insya Allah kita dengan jalan menuju kebaikan dari DM tadi, dari penyakit tadi, insya Allah sudah. Yang kedua untuk Ustaz, akhlak Rasulullah SAW. Ada sahabat atau orang yang tanya, ya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Berkata Aisyah radhiyallahu anha, situ sudah baca Al-Quran. Sudah apa? Sudah Pak. Ya itulah akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah. Padahal Al-Quran itu di situ banyak ilmu yang kita peroleh untuk memperoleh keridhaan Allah sesuai dari ayatnya bahwa Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ini Pak Arif Musa pensiun langsung mendalami itu Pak, dari tafsir, ilmu tafsir, dari tafsir Pak, pas hari berdunia. Setelah kita pahami, satu buku itu hampir 1 tahun lebih, ini masuk di ke-9. Nah, di situ adalah kita berubah menuju amalan itu. Namun setelah kita berubah, itu teman-teman yang dekat kita malah jauh dari kita dalam amalan tadi. Nah, pemikiran saya untuk ini untuk Ustaz, mungkinkah selama 70 tahun kita itu ngaji atau sampai sekarang itu cara metode penyampaian kajian itu perlu dirubah ke yang lebih baik, atau jamaahnya yang paling malas karena banyak dosa? Nah, ini mohon komentar dari Ustaz ini. Kalau saya pikir ini ya Allah, mungkin Ustaznya yang salah memberikan jamaah ilmu-ilmunya itu, tidak rubah-rubah, gitu. Malah dadi korupsi, dadi permainan jasa, dadi permainan dadi. Gimana? Pecah orang jasa, pecah orang ini situasi kita sampai ke bawah. Nah, mohon ini penjelasan. Barangkali demikian, atas kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo. Yang diabetesnya enggak dibahas. Masya Allah. Oh sudah. Oh baik. Ini yang pertanyaan ini bagian mana? Masya Allah. Ya, terima kasih Bapak. Jadi berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Yang bertanya namanya Masruq Ibnul Ajda'. Seorang ulama tabi'in tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Masruq, "Ama taqra'ul Qur'an?" Kamu baca Quran enggak? Iya, na'am, saya baca Quran. Kemudian Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an.
Sehingga gambarannya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran itu kayak apa, Pak? Akhlak beliau disifati oleh Allah dengan Al-Azim. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sebagaimana Allah mensifati arsy dengan arsyul azim. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak akhlak Nabi SAW itu bisa ditiru? Jawabannya sangat mungkin. Maka Nabi itu bisa ditiru, tapi tidak bisa disamai. Sebab beliau masuk. Kalau orang sama persis seperti Nabi, mustahil. Tidak ada manusia yang bisa sama persis seperti Nabi. Tapi kalau orang ingin mencoba meniru Nabi SAW, sangat mungkin. Karena itu Allah perintahkan kita untuk meniru beliau. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, Qul ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Dan banyak ayat yang lain yang merintahkan kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Baik. Nah, akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada sesama manusia. Maka kita harus memberikan porsi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jangan sampai begini ya. Ada orang taat kepada Allah. Nah, dalam kondisi ketika dia taat kepada Allah, dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Sak kampung pengen mengadakan acara A, tapi acara A ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita misalnya, saya nggak mau ikutan. Wah, dituduh oleh masyarakat, iki wong ora serawung, orang tidak akrab dengan tetangga, menjauhi dari tetangga. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Oh, kamu sebagai orang yang berakhlak seharusnya ikut sama masyarakat. Ini juga salah. Oh, masyarakatnya salah kok melu-melu salah. Contoh, okay? Di masyarakat ini ada program, di masyarakat ini ya, ada program misalnya sound horeg. Wah. Kabeh dimintai urunan. Untuk pengadaan sound horeg itu butuh misalnya 300 juta. Yang enggak urun, yang enggak ikut nyumbang, maka dia nanti akan ya dibenci satu RT, akan dimusuhi satu RT. Kita nggak mau ikut nyumbang. Mana yang lebih berakhlak? Ikut nyumbang atau tidak ikut nyumbang? Kenapa tidak ikut nyumbang? Ya karena ini bertentangan dengan agama kita. Mana ada agama yang mengizinkan ganggu orang lain dengan suara sekeras itu? Ya, alhamdulillah daerah Jogja, Solo masih kondisi aman. Di sebagian kota, Pak, sound horeg itu program masyarakat. Bahkan didukung oleh wali kota. Kalau enggak, maka nanti yang enggak mau ikutan, dia akan diboikot oleh masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan orang yang berakhlak itu yang mana? Ketika dia menjaga hak Allah melebihi hak sesama makhluk. Makanya akhlak itu jangan hanya didefinisikan hanya akhlak kepada sama manusia. Termasuk di antara akhlak adalah hak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkali-kali ditawari oleh masyarakat musyrikin untuk melakukan pelanggaran, tapi beliau tidak bersedia. Sehingga beliau disebut dijuluki A, dijuluki B, dijuluki C, ya percuma saja. Jadi beliau tidak gubris dengan semua julukan itu karena beliau menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memuji beliau akhlaknya dengan akhlak yang azim, akhlak yang agung. Nah, kita berlatih dengan mengikuti sunnah Nabi SAW untuk menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan terakhir ya, karena waktu, tentang doa buka puasa yang sahih, Ustaz. Karena selama ini menggunakan Allahumma lakasumtu dan seterusnya, apakah itu sahih atau tidak?
Kemudian yang kedua tentang batas mengqadha puasa untuk tahun ini, apakah bisa melebihi puasa berikutnya, Ustaz? Baik. Untuk yang kedua dulu, batas qadha puasa. Batas qadha puasa tidak boleh melebihi Ramadan berikutnya. Maka yang punya utang puasa sebelum masuk Ramadan wajib sudah selesai. Kalau sampai Ramadan belum selesai, Pak, dia berdosa. Dan sebagian ulama mengatakan, misalnya ada orang punya utang puasa 7 hari. Sampai Ramadan besok dia baru membayar 5 hari. Berarti kurang pinten? 2 hari. 2 hari ini telat. Sehingga harus dia bayar Ramadan setelah Ramadan berikutnya. Dia harus bayar besok setelah Ramadan ini berakhir. Nah, pada saat dia membayar 2 hari yang tersisa tadi, maka dia wajib melakukan 2 hal. 1 qadha, 2 fidyah. Sehingga dia qadha 2 hari plus bayar fidyah untuk 2 hari. Dipahami ya? Baik, ini pendapat sebagian ulama. Dan salah satu di antara yang berpendapat demikian adalah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Doa berbuka puasa. Mengenai teks Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Apakah ini doa yang sahih atau tidak? Yang tepat mengenai doa berbuka puasa, Bapak bedakan 3 hal berikut. 1, memperbanyak doa menjelang berbuka. Ini dianjurkan. Karena salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka. Nabi SAW mengatakan, likulli sha'imi da'watun mustajabah inda fitrihi. Setiap orang yang berpuasa, dia punya kesempatan doa yang mustajab menjelang berbuka. Maka menjelang berbuka, begitu masuk adzan maghrib, Bapak berdoa, atau menjelang adzan maghrib, Bapak berdoa. Memperbanyak doa menjelang berbuka termasuk di antara kesempatan yang mustajab. Yang kedua, berdoa khusus sebelum berbuka. Nah, berdoa khusus sebelum berbuka, kalimat yang lebih sahih, walaupun ini pun didhaifkan oleh sebagian ulama, adalah dengan membaca Zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ulama beda pendapat apakah hadis ini sahih atau tidak. Sebagian ada yang menilai sahih dan sebagian ada yang menilai dhaif. Kemudian yang ketiga, doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ini para ulama menilai sebagai hadis yang dhaif. Oleh karena itu, kita pertahankan 2 yang pertama tadi. Memperbanyak doa menjelang berbuka dengan doa apapun. Minta kelonggaran rizki, minta istiqomah, minta A, minta B, silakan. Yang kedua, membaca kalimat Allahumma, atau membaca kalimat dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan ini dibaca pasca membatalkan. Jadi makan kurma dulu atau minum air dulu, baru setelah itu baca dhahabat dhama'u sampai selesai. Wallahu a'lam. Baik, saya kalau khair atas jawabannya. Saya kira karena waktu dan cuaca sudah semakin panas, mohon tidak kontur dulu, kita makan bersama dulu. Kayaknya ada makanan disiapkan, nanti kita makan dulu bersama. Masya Allah. Satu lagi, Pak. Oh iya, silakan. Satu lagi mau tanya, Ustaz. Iya. Masalah yang pertama tiba Rasulullah. Ini ada suara nggak ada orangnya? Oh, iya. Pundi, Pak? Ya, Boleh silakan. angkat, coba boleh berdiri Bapak yang belakang. Oh, okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dua, Ustaz. Yang pertama tentang tiba Rasulullah. Ittiba Nabi SAW. Iya. Apakah seluruh tinggal Rasulullah perlu kita ikuti atau ada tinggal laku khusus yang tidak bisa diikuti oleh umatnya? Ya. Karena saya baca dari pihak Ulumuddin itu ada beberapa hal yang tidak bisa diikuti Ya. oleh umatnya. Pertama itu, yang kedua tentang zikir. Apakah zikir umum yang tidak ada ditentukan jumlahnya termasuk bid'ah, seperti kita mengucapkan istighfar sambil masak, sambil dalam perjalanan,
salawat dan sebagainya. Bapak itu masuk bid'ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada asalnya apapun yang dikerjakan Nabi SAW disyariatkan untuk diikuti. Sebab beliau utusan Allah untuk umat manusia. Dan Allah mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Karena mentaati yang mengutus, mentaati yang utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh untuk diikuti. Apa saja Pak? Satu, jadi nabi. Ini tidak boleh diikuti. Saya mau jadi nabi, meniru nabi. Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kenabian itu tidak bisa diikuti. Itu pilihan Allah. Allah milih A, milih B jadi nabi, jadilah dia nabi. Maka jadi nabi tidak bisa diikuti. Yang kedua, mukjizat nabi. Saya mau niru mukjizat Nabi SAW. Apa mukjizatnya? Isra Mi'raj. Wah, saya pengen Isra Mi'raj. Ada yang bilang Isra Mi'raj sampai 70 kali. Oh, Nabi Muhammad SAW saja Isra Mi'raj cuma sekali kok. Dia sampai bilang 70 kali. Maka mukjizat tidak bisa ditiru. Sehingga ketika Nabi Musa telah meninggal dunia, tongkat Musa tidak ada yang melanjutkan. Kenapa Pak? Karena ketika Nabi ini meninggal, mukjizatnya hilang bersama dengan nabinya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Saat beliau meninggal, Al-Quran masih bertahan. Sehingga umat beliau paling banyak. Yang ketiga, hukum khusus yang berlaku bagi Nabi SAW. Maka tidak boleh umatnya untuk mengikutinya. Contoh, nikah boleh lebih dari 4. Contoh yang lain, beliau boleh memiliki istri tanpa nikah, yaitu melalui proses hibah. Wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan wanita mukminah yang dia menghibahkan dirinya untuk Nabi dan Nabi punya keinginan untuk menikahinya, khusus bagi kamu dan tidak berlaku bagi mukmin yang lain. Itulah hibah. Nah, hibah ini dalam akad nikah bentuknya adalah nikah tanpa mahar. Maka seorang wanita dia boleh nikah tanpa mahar dengan Nabi SAW, tapi tidak berlaku bagi yang lain. Kemudian juga ada perkara jibiliyah. Perkara jibiliyah itu aktivitas yang dilakukan oleh Nabi SAW karena bawaan atau latar belakang budaya dan latar belakang kondisi fisik. Itu namanya perkara jibiliyah. Misalnya, makanan yang disenangi Rasulullah SAW. Kalau kita nggak selera dengan itu gimana Pak? Nabi SAW suka apa Pak? Nabi SAW suka paha kambing. Ada nggak orang yang dia nggak doyan kambing? Ada? Ada. Saat dia nggak doyan kambing, wah kamu tidak mengikuti sunnah. Ya gini, dipaksa muntah. Sehingga dia kalau dipaksa makan kambing, mungkin dia akan muntah. Ya sudah, dalam hal ini, karena ini masalah selera, kembali kepada masing-masing manusia. Udah? Contoh yang lain, masalah pakaian. Pakaian di zaman Rasulullah SAW, pakaian di zaman Nabi SAW itu persis seperti pakaiannya orang ihram. Jadi saya mau berpakaian sesuai sunnah. Yo sampean nganggo kain ihram nih loh Pak. Ngisor sarung, dhuwur selendang yang ditutupkan di pundak. Itu pakaian sehari-hari Nabi SAW. Makanya kalau Bapak mendengar hadis Nabi berdoa sampai kelihatan ketiak beliau, itu apa, sobek Pak di sini? Bukan Mas. Tapi seperti orang ihram, sehingga ketika diangkat ketiaknya kelihatan. Saat beliau sujud kelihatan ketiak Nabi SAW dari belakang. Ya, karena seperti orang yang ihram. Makanya kalau orang bilang, saya pengen berpakaian seperti pakaiannya Nabi SAW. Ya. Nganggo pakaian orang ihram tuh. Makanya beliau suka pakaian seperti gamis. Gamis itu seperti ini Pak. Kayak Bapak pakai ada lengannya. Sehingga kita bergerak kemana-mana, dia tidak jatuh. Ini komis. Oleh karena itu, pakaian seperti ini
nyaman digunakan, sebab pakaian kayak gini dia ketika bergerak tidak jatuh seperti pakaiannya orang yang ihram. Nah, seperti ini kembali kepada masing-masing daerah. Maka daerah A punya budaya tersendiri, daerah B punya budaya sendiri. Silahkan, sebab masing-masing punya budaya yang berbeda. Wallahu alam. Sisanya hukum asalnya dianjurkan untuk diikuti. Nah, zikir umum bisa dibaca di semua tempat, di semua waktu, selama tidak di tempat yang dilarang, seperti di toilet. Maka silahkan untuk dibaca, dan itu bukan bid'ah. Memperbanyak zikir itu zikir tanpa dibatasi waktu dan tempat. Tegese pripun, Pak? Dremimil zikir. Dremimil zikir itu bahasa Indonesianya komat kamit isine di zikir. Dan itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Dan Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanu karatban bi dzikrillah, dalam hadis dari Abdullah bin Busr. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah, yaitu membasahi lisan dengan banyak berzikir dengan kalimat-kalimat zikir yang bebas. Wallahu a'lam. Penjawab Bapak? Ya, saya kira sudah cukup Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban-jawabannya dan pencerahannya. Baik, infak masjid di depan ini yang didapatkan dari kota infak sejumlah 1.800.000. Jazakallahu khair atas sedekah infaknya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat masjid yang ada di depan ini. Baik, mohon ditunggu sebentar. Bagi yang sudah mendapatkan hidangan silahkan didahar. Yang belum nanti menunggu sebentar. Kita makan bersama-sama. Jazakallahu khair. Kami akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.